Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara soal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Bahwa sama sekali tidak ada aliran dana 1 rupiah pun secara ilegal terhadap SBY dan Partai Demokrat. Di mana kasus Jiwasraya ini cukup besar, skalanya bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki resiko sistemik. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan, masalah-masalah yang terjadi di PT Jiwasraya ini akan kita ungkap. Sebagai akibat transaksi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 miliar triliun. 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi 13,7 triliun adalah hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu. Ya jelas ada kerugian negara, sudah kita identifikasi, kita akan melakukan PKN-nya, yang mudah-mudahan PKN ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jiwasraya akan tetap dilakukan oleh Menteri BUMN dengan terus berkoordinasi dengan kami di Kementerian Keuangan, terutama berkaitan dengan langkah-langkah untuk bisa menjaga terutama kepercayaan dari para policyholder yang kecil ya, dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya sedang terus diupayakan. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara soal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dia merasa heran mengapa semua pihak menyalahkan pemerintahannya atas kasus tersebut. SBY mengatakan, awalnya dia tidak merasa terusik dengan keberadaan kasus Jiwasraya, termasuk ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Pasang surut keadaan keuangan perusahaan. Sehat tidak sehat boleh dikata lumrah. Ketika dalam perkembangannya saya diketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius, kata SBY seperti dikutip dalam catatan yang diunggah melalui akun Facebooknya. Namun SBY merasa terusik ketika muncul upaya membangun opini bahwa kasus Jiwasraya terjadi di pemerintahannya. Tuduhan dan fitnah itu 100% tidak benar. Saya bertanggung jawabkan ucapan saya ini dunia akhirat. SBY tidak menyangka isu kasus korupsi Jiwasraya malah dialihkan ke soal kinerja pemerintahan pada masa ia memimpin. Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan jebolnya keuangan Jiwasraya baru terjadi 3 tahun lalu. Karena itu SBY heran mengapa pemerintahannya yang disalahkan. Dia menambahkan banyak orang dekatnya yang tidak suka apabila dia terus disalahkan. Namun SBY menegaskan, jika tidak ada lagi pihak yang merasa bersalah dan bertanggung jawab, maka tidak masalah pemerintahannya yang disalahkan. Intinya kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau, ucap SBY. Marilah kita semua tidak mudah dan tidak gemar melakukan fitnah dan tuduhan kepada siapapun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan plat merah PT Asuransi Jiwasraya Persero. Jiwasraya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat, namun dia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya. Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tidak bisa terlaksana.
Hal ini disampaikan Heksana Trisasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya Persero bakal diserahkan ke ranah hukum. Di tempat lain, Kejaksaan Agung terus menelusuri rekening efek terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Sationo mengungkapkan bahwa rekening efek yang terdata sekitar 800 rekening, namun jumlah itu masih dapat berubah. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Kelimanya yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, kemudian mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Henrysman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan. Selain itu, total terdapat 144 saksi yang diperiksa dan 16 tempat yang digeledah terkait dengan kasus tersebut. Kejagung juga telah menyita sejumlah aset dari para tersangka dalam rangka mengembalikan kerugian negara. Berdasarkan perkara sementara Kejagung, kerugian negara akibat kasus tersebut sekitar 13,7 triliun. Catatan Kompas.com, Kejagung menyita 10 kendaraan para tersangka, menyita perhiasan, surat berharga, serta memblokir 1.400 sertifikat tanah. Kejagung bahkan membentuk tim khusus untuk memburu aset para tersangka itu. Tim tersebut terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Pusat Pemulihan Aset PPA, Asisten Umum Jaksa Agung, dan Asisten Khusus Jaksa Agung. Pelacakan aset ini tentu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga akan dilakukan pelacakan aset yang diduga dilarikan ke luar negeri. Demikian ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Sationo di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dia merasa heran mengapa semua pihak menyalahkan pemerintahannya atas kasus tersebut. SBY mengatakan, awalnya dia tidak merasa terusik dengan keberadaan kasus Jiwasraya, termasuk ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Pasang surut keadaan keuangan perusahaan. Sehat tidak sehat boleh dikata lumrah. Ketika dalam perkembangannya saya diketahui angka kerugiannya mencapai 13 triliun rupiah lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius, kata SBY, seperti dikutip dalam catatan yang diunggah melalui akun Facebooknya. Namun SBY merasa terusik ketika muncul upaya membangun opini bahwa kasus Jiwasraya terjadi di pemerintahannya. SBY tidak menyangka isu kasus korupsi Jiwasraya malah dialihkan ke soal kinerja pemerintahan pada masa ia memimpin. Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan jebolnya keuangan Jiwasraya baru terjadi 3 tahun lalu. Karena itu, SBY heran mengapa pemerintahannya yang disalahkan. Dia menambahkan banyak orang dekatnya yang tidak suka apabila dia terus disalahkan. Namun, SBY menegaskan, jika tidak ada lagi pihak yang merasa bersalah dan bertanggung jawab, maka tidak masalah pemerintahannya yang disalahkan. Intinya, kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau, ucap SBY. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan plat merah PT Asuransi Jiwasraya Persero. Jiwasraya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat, namun dia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya. Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tidak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Heksana Trisasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya Persero bakal diserahkan ke ranah hukum. Di tempat lain, Kejaksaan Agung terus menelusuri rekening efek terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Sationo mengungkapkan bahwa rekening efek yang terdata sekitar 800 rekening, namun jumlah itu masih dapat berubah. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus Jiwasraya. Kelimanya yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, kemudian
mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Henrysman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan. Selain itu, total terdapat 144 saksi yang diperiksa dan 16 tempat yang digeledah terkait dengan kasus tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.